Langit Timur Tengah malam ini nggak butuh kembang api tahun baru. Karena dua kota Israel udah kebagian hadiah, bukan dari Santa, tapi dari langit. Bentuknya rudal, isinya dendam yang udah lama diasap. Sirene Tel Aviv merong kayak kucing kawin diceburin ke drum minyak. Penduduk lari tunggang langgang, Netanyahu katanya pingsan 2 kali. Satu karena kehabisan napas, satu lagi karena kehabisan alibi. Iron Dome? Sudahlah, sekarang dijuluki Iron Donut, bolong di tengah, manis buat musuh. Rudal yang datang, lebih dari 200 dalam 48 jam. Bukan mainan petasan, tapi peluru logam yang doanya dititipkan dari Gaza, Lebanon, sampai Teheran. Kita mulai dari satu fakta pahit, yang udah basi kayak roti sisa seminggu Zionis Israel itu rakus, tapi pura-pura religius. Mereka bilang mereka korban, tapi tiap hari mereka nyerbu kamp pengungsi kayak main GTA pakai cheat darah abadi. Bayangin, tengah malam di Rafah, orang-orang baru selesai sahur sisa gandum basi, tiba-tiba langit mereka berubah jadi oven pemanggang. Drone-drone Israel berterbangan kayak nyamuk kelebihan dosis, nembakin rumah, tenda, bahkan ambulans yang lagi parkir. Apa alasannya? Katanya ada militan. Tapi fakta di lapangan, yang mati malah bocah umur 5 tahun yang lagi tidur peluk boneka Hello Kitty. Itu pun masih dituduh calon teroris. Astagfirullah, Zionis, sadarlah dikit. Tapi puncaknya bukan cuma di Gaza. Di tepi barat, pasukan IDF keluyuran kayak preman kampung nendang pintu, nangkep warga tanpa surat, dan kadang iseng nembak kaki pemuda sambil ngopi. Mereka nyebut ini operasi keamanan, padahal lebih mirip operasi pembantaian berwajah hukum. Lalu mereka ganggu Masjid Al-Aqsa. Bukan cuma ganggu, tapi masuk pakai sepatu, teriak-teriak, injek sajadah, dan mukul jamaah pakai senjata. Buat umat Islam, ini bukan pelanggaran biasa. Ini ibarat nendang pintu surga sambil kentut. Dan seperti biasa, dunia pura-pura tuli. PBB cuma bikin rapat dadakan, lalu keluar resolusi dengan bunyi, "Kami prihatin." Udah, gak ada sanksi, gak ada tindak lanjut. Cuma prihatin yang bahkan gak cukup buat bayar parkir di New York. Tapi kesabaran itu, ada batasnya bro. Iran yang selama ini diem sambil nyeduh teh saffron, akhirnya bangkit dari sofa revolusi. Mereka bilang, cukup dengan suara yang getarnya bisa bikin gigi Joe Biden bergetar. Dan jangan lupa Rusia. Beruang es ini awalnya lagi sibuk di Ukraina, tapi begitu lihat Zionis main bom ke warga sipil, mereka tiba-tiba keluar dari hibernasi geopolitik. Putin keluarin pernyataan yang intinya kayak gini, kalau kalian terus gila, jangan salahkan kami kalau kami ganti channel. Artinya Iran dan Rusia udah satu barisan. Yang satu punya stok rudal sampai bisa nembak tiap 5 menit, yang satu punya teknologi buat ngebutuin GPS Amerika kayak aplikasi bajakan. Dan begitu dua negara ini mulai ngopi bareng sambil buka peta Israel, kita semua tahu, badai bukan lagi kemungkinan, tapi keniscayaan. Zionis yang biasanya pamer teknologi mulai gagap. Netanyahu nggak lagi pidato di podium tapi ngumpet di ruang bawah tanah sambil buka tutorial YouTube, cara kabur dari perang dunia tanpa kehilangan muka. Sementara itu, Hizbullah di Lebanon senyum simpul. Yemen si Houthi asah rudal. Hamas dan Yef salaman di lorong gelap, dan dunia muslim Malaysia sampai Maroko mulai bisik-bisik, apa ini waktunya? Dan boom, yang tadinya cuma konflik kecil di Gaza, tiba-tiba mekar jadi bunga api global. Amerika mulai naik tensi, Eropa panik, karena pasar saham goyang kayak janda naik motor sambil bawa galon. Inilah awal dari kobaran yang tak bisa lagi diredam dengan retorika basi. Karena ketika dunia terlalu lama pura-pura buta, api keadilan akan menyala dari tempat yang paling terpinggirkan. Dan Palestina, yang 76 tahun dijajah, akhirnya tak lagi sendiri. Mereka punya teman, Segan Barbie Talsu, tapi dari negara juga lebih percaya pada keadilan daripada kapital. Bila langit biasanya jadi tempat burung-burung berpuisi, maka 2 hari terakhir,
langit Israel berubah jadi layar bioskop perang. Bukan film fiksi, tapi kenyataan yang tayang tanpa sensor 200 rudal dalam 48 jam, dengan soundtrack tangis, sirene, dan dentuman. Bayangin bro, jam 2 pagi di Ashkelon, warga baru aja rebahan, nyalain AC, buka YouTube buat lihat video masak shakshuka, tiba-tiba langit meledak kayak pesta kembang api anak jin. Wush! Bum! Rudal pertama, jatuh kayak surat cinta dari langit. Bukan cinta romantis, tapi cinta berdarah. Pesan dari Gaza, dari Iran, dari mereka yang udah muak melihat penjajahan. Haifa, kota pelabuhan yang biasanya tenang kayak pantai sore hari, mendadak kayak dapur pecah minyak. Kilang minyak terbakar, suara sirene tumpang tindih. Warga panik cari bunker tapi bingung. Bunker penuh atau malah udah jadi abu. Dan Iron Dome, yang katanya paling canggih seantero galaksi, malah lebih mirip kolander bocor. Rudal musuh lolos kayak mie instan dari saringan. Padahal Amerika udah suntik dana miliaran dolar ke sistem itu. Tapi hasilnya, rudal hypersonic dari Iran lewat kayak tamu tak diundang pas kondangan. Sistem pertahanan Israel kerepotan. Radarnya keblinger, misil pencegatnya nyasar ke arah burung bangau. Katanya sih, karena rudal-rudal yang dikirim punya pola zigzag kayak ular joget dangdut. Dan itu baru dari Iran. Belum dari Hizbullah. Belum dari YAF di Yaman. Belum dari Hamas yang ngeluncurin roket rakitan dari terowongan kecil berlapis doa. Pola serangannya, multi-front, multi-sumber, dan multi-emosi. Ashdod diserang dari selatan, Haifa dari utara, pangkalan udara Ramat David sempat lumpuh 6 jam, dan bandara Ben Gurion sempat ditutup. Bukan karena badai, tapi karena panik. Kamera CCTV kota menangkap gambar-gambar dramatis, mobil-mobil terbakar, gedung terbuka kayak kaleng sarden, dijatuhin dari lantai 10, dan warga-warga yang dulu bersorak saat Gaza dibom, kini menangis sambil update status. Kami juga manusia. Lucu ya, baru merasa manusia setelah kena bom balasan. Rumah-rumah elit di Tel Aviv yang dulu sombong karena punya bunker pribadi, kini ketakutan karena rudal nggak kenal kasta. Rudal nggak tanya kamu siapa, rudal cuma tanya kamu di mana. Sementara itu Netanyahu menggelar rapat darurat. Bukan buat bela warga, tapi buat nyari cara tampil heroik di media. Dia bilang kita akan membalas. Tapi tentara IDF malah sibuk ganti celana dalam, karena mental mereka goyah saat tahu Iran ngirim rudal, yang bisa bikin drone Amerika copot sayap. Dan ingat, ini bukan perang satu arah. Ini bukan lagi warga Palestina yang dilempari bom tanpa bisa membalas. Sekarang mereka bisa kirim salam balik dengan presisi, dengan strategi, dengan solidaritas internasional. 200 rudal dalam 48 jam bukan sekadar statistik. Itu adalah bahasa perlawanan. Bahasa dari mereka yang udah terlalu lama dibungkam. Bahasa dari tanah yang selalu dijajah tapi tak pernah menyerah. Bahasa dari luka, dari dendam, dari keadilan yang selama ini dicampakkan. Dan ketika Zionis panik, mereka coba main kartu lama. Kami korban, lihat kami diserang. Tapi dunia udah mulai mengelek, dunia tak peduli siapa penipu, siapa penjajah, siapa yang pantas disebut perlawanan. Kalau biasanya perang di Timur Tengah cuma ditonton dari jauh oleh Rusia sambil ngemil biskuit dan nonton berita RT, kali ini sang beruang kutub berotot bangkit dari sarangnya. Dada lebar, kumis tebal, dan mata tajam penuh dendam. Putin gak lagi duduk santai, dia berdiri, ngangkat alis dan bilang, "Sudah cukup, Israel. Mau cari mati?" Karena apa? Karena yang dibom Israel bukan cuma anak-anak Palestina, tapi juga fasilitas yang secara diam-diam disukai Rusia. Dan saat Zionis mulai menyentuh kepentingan Iran, itu artinya mereka juga menjambak janggut Rusia tanpa izin. Langsung, Moskow gelar rapat tingkat tinggi, bukan pakai Zoom, tapi langsung di ruang bawah tanah Kremlin di meja bundar yang tiap sisinya penuh peta, radar, dan kopi pahit. Putin muncul kayak bos terakhir di game perang. Tangannya megang pulpen, tapi ucapannya sekeras granat. Kalau Iran diganggu, Rusia tak akan diam.
Dan ini bukan gertakan sambal. Rusia mulai geser kapal perang ke Laut Mediterania, aktifin sistem S-400 di Suriah, dan kirim satelit mata-mata buat pantau pergerakan Zionis dari atas awan. Jet tempur Rusia mulai patroli. Drone intai bertebaran kayak lalat digital dan sinyal elektronik mulai ganggu komunikasi militer Israel. Kita bikin mereka bisu secara teknologi, kata seorang jenderal Rusia sambil ngunyah cerutu. Netanyahu langsung keringat dingin. Karena dia tahu kalau Rusia udah masuk ke meja perang, itu artinya bukan lagi duel lawan Palestina, tapi bakal jadi simfoni maut antara blok timur dan blok barat. Dan posisi Israel? Kayak tikus di tengah pertarungan macan dan harimau. Amerika mulai gelisah. Joe Biden dikabarkan sampai nyasar masuk dapur Gedung Putih tengah malam, teriak-teriak nyari remote TV buat nonton CNN sambil nyebut, "Mana Putin, mana Putin?" Karena dia tahu, kalau Rusia turun tangan, semua peta strategis bakal berubah jadi teka-teki sudoku level setan. Uni Eropa cuma bisa ngeluh. Mereka belum sembuh dari trauma pas gas alam diputus Rusia tahun lalu. Sekarang, mereka takut kalau Rusia marah, saluran gas bisa ditutup total, dan musim dingin tahun ini bakal kayak Winter is Coming versi beneran. Rusia juga mulai kirim sinyal ke sekutunya, Iran. Kau maju, kami backup. Suriah, siap-siap buka landasan. Hizbullah tunggu aba-aba. Karena bagi Rusia ini bukan sekadar pembelaan terhadap Iran, tapi juga panggung emas untuk tunjuk gigi ke dunia Amerika bukan satu-satunya bos di planet ini. Dan tentu saja, Putin tak lupa gaya klasiknya, nyindir pakai bahasa diplomatik. Dia bilang, kami ingin perdamaian, tapi perdamaian tak akan datang dari penjajahan. Kalimat manis yang diam-diam punya makna. Israel, kalau masih ngotot, kami ubah Tel Aviv jadi taman reruntuhan sejarah. Sementara itu, di Gaza, para pejuang tersenyum, karena mereka tahu untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, mereka nggak lagi berdiri sendirian. Ada Iran di belakang, ada Rusia dari kejauhan, ada Yaman, Hizbullah, dan hati dunia yang mulai pulih dari kebutaan moral. Inilah momen langka, di mana perang kecil bisa jadi pemantik geopolitik besar, di mana penderitaan Palestina akhirnya menggugah para raksasa untuk turun dari langit dan membela mereka. Dan ketika Rusia mulai main peran, dunia mulai hitung mundur, karena ketika rudal diluncurkan dan jet-jet tempur mulai bernyanyi di atas langit Mediterania, dunia harus bersiap. Bukan cuma perang Timur Tengah, tapi mungkin awal dari perang dunia versi reboot.